الله أكبر الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga sembari kita niat i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara terkait tentang masalah harta warisan ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada berlaku kematian, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal tadi terwujud dalam sebuah permasalahan, maka berlaku terkait tentang masalah warisan. Dan itu semua adalah yang tiga poin yang kita sebutkan tadi, itu adalah rukun warisan. Jadi ada yang meninggal, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu pada pembahasan pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas terkait tentang hak warisan daripada anak perempuan. Karena ini juga banyak ditanyakan kepada kami terkait tentang berapa bagian hak untuk anak perempuan, dan apakah anak perempuan itu bisa menghabiskan semua harta. Tentu pertanyaan ini juga sering kita dengar dalam masyarakat kita. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara terkait tentang masalah warisan ini juga ada kaitannya dengan permasalahan gender ataupun jenis kelamin, yang mana perlu kita garis bawahi ketika sebelum Islam datang ya. Ini di masa jahiliyah itu pembagian harta warisan ini hanya diberikan kepada laki-laki yang dewasa yang ikut berperang. Jadi masa jahiliyah itu yang dapat warisan itu adalah hanya laki-laki yang dewasa yang ikut berperang. Dan ini jemaah yang muliakan Allah SWT, kebiasaan ini juga terjadi ketika awal mula datang Islam. Jadi sebelum turun ayat tentang masalah warisan, permasalahan ini juga berlaku demikian. Dan bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh al-mawaris ataupun fiqh ilmu faraid, itu disebutkan bahwasanya ada perkataan yang sangat masyhur daripada perkataan orang-orang jahiliyah itu, yang mengatakan bahwasanya yang dapat warisan itu adalah man yarkabu farsan wa yahmilu saifan. Jadi yang dapat harta warisan itulah adalah laki-laki yang menunggangi kuda ya, dan mengangkat pedang. Jadi istilahnya orang yang pergi berperang. Sedangkan anak-anak ya,
baik itu laki-laki dan perempuan, itu tidak dapat sama sekali karena dianggap orang-orang lemah. Orang-orang dewasa, orang tua, ya, yang sudah tua renta itu juga tidak dapat warisan, apalagi perempuan. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, turunnya ayat tentang permasalahan ilmu faraid ini juga berlakunya terkait tentang di sana ada hak wanita, ada hak perempuan. Yang mana asbabun nuzul daripada surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah menjelaskan secara global, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Jadi disebutkan di dalam ayat ini, bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Begitu juga bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Maka kalau kita lihat asbabun nuzul turunnya ayat surat An-Nisa ayat ke-7 ini adalah ketika setelah terjadinya peperangan Uhud. Di peperangan Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setelah kaum muslimin memenangkan peperangan Badar. Di perang Badar dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Namun pada perang Uhud ini, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya ataupun banyak daripada para sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud. Kenapa ini terjadi, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena para sahabat ketika itu tidak mengindahkan instruksi daripada Rasulullah SAW. Yang mana waktu itu Rasulullah mengatakan kepada kurang lebih ada 70 pasukan memanah yang ada di Jabal Ramah itu, tidak boleh turun dalam kondisi bagaimanapun, baik menang ataupun kalah. Namun jemaah yang muliakan Allah SWT, ketika datang gelombang pertama daripada pasukan kaum musyrikin dan pasukan kaum muslimin berada di atas bukit itu, di Jabal Ramah ataupun tepatnya di sisi daripada Gunung Uhud, dan ketika itu banyak daripada pasukan kaum musyrikin yang tewas. Jadi mereka itu banyak yang mati dalam peperangan, sehingga sebagian para sahabat waktu itu merasa sudah memenangkan peperangan. Lalu sebagian mereka tergoda untuk mengambil harta rampasan perang. Padahal Rasulullah tadi mengatakan nggak boleh turun, baik dalam keadaan menang ataupun kalah. Tapi sebagian sahabat tadi turun untuk mengambil harta rampasan perang. Namun jemaah yang muliakan Allah SWT, ketika sebagian sahabat turun untuk mengambil harta rampasan perang, apa yang terjadi? Rupanya datang gelombang kedua daripada pasukan kaum musyrikin. Dan ketika itulah banyak para sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud, termasuk salah satunya adalah Sa'ad ibnu Rabi'. Jadi Sa'ad ibnu Rabi' ini yang ada kaitannya tentang masalah harta warisan ini, turunnya ayat tentang masalah warisan. Jadi Sa'ad ibnu Rabi' ini syahid dalam peperangan Uhud, yang mana juga dimakamkan di pemakaman Uhud bersama juga para sahabat yang lainnya yang syahid, termasuk juga paman Rasulullah Hamzah. Dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad ibnu Rabi' ini meninggalkan ahli warisnya seorang istri dan 2 orang anak perempuan, serta ada 2 saudara laki-laki. Jadi boleh kita katakan almarhum meninggalkan nauri nang ziro, ada istri, kemudian ada 2 anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, dan almarhum punya wali, ada 2 saudara kandung daripada almarhum. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, kebiasaan terjadi di masa jahiliyah itu, harta itu semua diambil oleh wali, kaicok mantum oleh wali, ya, tanpa diberikan sedikit pun kepada istri dan juga 2 orang anak perempuan, karena kebiasaan masa jahiliyah ketika itu masih berlaku.
Ketika itu terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, datang istri Sa'ad ibnu Rabi menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibnu Rabi." Ya Rasulullah, saya bawa dua orang anak perempuan ini, yang mana ini adalah anak kandung daripada Sa'ad ibnu Rabi, yang mana ia telah syahid dalam peperangan Uhud bersamamu ya Rasulullah. Wa anna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma mala. Sedangkan paman daripada kedua anak perempuan ini, maknanya apa? Saudara kandung daripada almarhum Sa'ad bin Rabi, ya. Jadi mengambil semua harta tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada istri dan juga anak-anaknya. Sedangkan mereka ini butuh harta, mereka butuh nafkah. Ketika pertanyaan itu terjadi dan ditanyakan kepada Rasulullah, maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara kalian. Jadi tidak lama turun surat An-Nisa ayat ke-7. Di sana Allah menjelaskan bahwasanya laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Begitu juga perempuan ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan warisan ini, bagian-bagian ini semua ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli waris yang berhak dapat bagian 1/2. Ada ahli waris yang dapat bagian 1/3. Ada ahli waris yang dapat bagian 1/4. Ada ahli waris yang dapat bagian 1/6. Ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8, dan ada ahli waris yang dapat bagian 1/2/3. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya, tapi bagian ini langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana secara rincinya nanti, tadi An-Nisa ayat ke-7 secara global. Allah jelaskan secara umum saja, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Tapi secara rincinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Jadi An-Nisa ayat ke-11 ini Allah menjelaskan hak porsi anak-anak, dan juga di sana ada hak porsi untuk orang tua daripada almarhum. Sehingga ini perlu kita garis bawahi. Yang dapat warisan itu bukan hanya ke bawah saja, keturunan saja, tidak. Tapi kalau masih hidup orang tua juga masih ada hak, walaupun almarhum ini punya keturunan. Nanti bisa kita buka di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini juga menyangkut tentang bagian untuk hak anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah telah mewasiatkan. Makna kalimat mewasiatkan ini, Allah wasiatkan. Maka kalau digunakan dengan kalimat wasiat di sini, berarti ini Allah wajibkan. Sama dengan kalimat kutiba. Sebagaimana ayat tentang masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di makna kutiba ini adalah furiḍa. Jadi Allah wajibkan. Begitu juga kalimat yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan. Ketika Allah mewasiatkan, ini menunjukkan sesuatu yang wajib yang harus kita kita laksanakan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi potongan ayat yang pertama ini menjelaskan hak untuk kalau ada anak laki dan ada anak perempuan. Maka di sana berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Kadang-kadang ini juga jadi permasalahan. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa laki-laki lebih besar bagian dibandingkan dengan perempuan? Padahal yang perempuan ini dia jaga orang tuanya, yang perempuan ini dia bertimbang urunci dan lain sebagainya.
Namun kenapa yang dapat dua bagian ini untuk diberikan kepada laki-laki? Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya, terkait hak hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi laki-laki 2:1 dibandingkan dengan perempuan. Yang jelas jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menetapkan sesuatu, berarti di sana ada hikmah-hikmahnya yang perlu kita gali. Jangan kita tanya dengan kalimat kenapa, seakan-akan kita ingin merubah hukum Allah. Kenapa enggak 1:1? Ataupun kenapa enggak 2:1 ini diberikan kepada perempuan 2 bagian, laki-laki 1 bagian? Enggak boleh kita seperti itu. Tapi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lihat apa hikmah daripada ketentuan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi lanjutan ayatnya, untuk anak perempuan 2 orang ke atas maka dia mendapatkan porsi ats-tsulutsani, yaitu 2/3. Contoh apa? Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada 2 anak perempuan, ataupun 3 anak perempuan semua, ataupun 4 anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka ini adalah 2/3. Jadi 2/3 ini kalau kita persentasekan, ya, ini bagiannya besar. Ya. Jangan kita anggap 2/3 ini sedikit. Ini saya sering menyampaikan, apalagi kalau di kampus itu saya coba mahasiswa itu dengan saya tanya, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Ya. Masih banyak yang jawab setengah, Pak. Padahal lebih banyak bagian 2/3. Karena 2/3 ini kalau kita ilustrasikan seperti inilah. Kalau ada 1 buah semangka, ya, dibagi 2, itu namanya setengah. Tapi kalau disebut 2/3, berarti ada 2 buah semangka dibagi 3. So lebih lagi. Ya. Nanti kalau nggak percaya pulang dari sini beli buah semangka, coba nanti. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hal ini kalau kita persentasekan, kalau setengah itu kan 50%. Ya, setengah sama dengan 50%. Tapi kalau disebut 2/3, itu kalau kita hitung jumlahnya sebesar 66, sekian. Ya, 66,666%. Ya. Jadi siapa besar 50% dengan 66%? Kan lebih dari 66. Maka 2/3 ini adalah bagian yang paling banyak dalam permasalahan warisan, dan ini diperuntukkan hanya untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, ini berlaku kaidah 2:1. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, semua ahli warisnya perempuan semua, maka hak untuk anak perempuan ini dapat bagian 2/3. Ya. Oh, bagaimana caranya nanti? Nanti kalau ada 2 anak perempuan, berarti dari porsi 2/3 tadi ataupun 66% tadi dibagi untuk 2 anak perempuan ini. Oh, kalau ada 3 bagaimana Ustaz? Berarti tetap dari porsi 2/3 ataupun 66% tadi dibagi 3. Oh, menyena rame na 5 indang mendung. Ada anak 5 orang perempuan semua, berarti dari porsi 66% tadi dibagi 5. Nah, ini ketetapannya yang telah Allah tetapkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ya. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Oh, lalu bagaimana kalau ahli warisnya 1 anak perempuan tunggal? Ya. Oh, saya Ustaz punya anak perempuan satu-satunya, ya, tidak ada anak laki, maka berapa bagiannya kalau saya meninggal dunia nanti? Maka bagiannya juga disebutkan dalam Al-Quran. Lanjutan ayatnya apa? Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Jadi kalau almarhum punya anak perempuan semata wayang, maka bagiannya adalah setengah.
ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhum orang tua. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rinci sekali Allah tetapkan bagiannya. Ya. Jadi ingat, hak untuk anak perempuan itu kalau dia lebih dari satu, maka dia bagiannya 2/3. Dibagi berapa jumlah anak perempuan. Dengan catatan tadi, tidak ada anak laki-laki. Ya. Karena kalau ada anak laki, ada anak perempuan, ini nggak berlaku 2/3 itu. Contoh misalkan apa? Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada 2 laki, 1 perempuan. Maka ini nggak berlaku, nggak boleh kita kasih untuk anak perempuan 50% tadi, nggak boleh. Karena apa? Misalkan dia menganggap, oh saya 1 orang anak perempuan tunggal, padahal di sana ada 2 orang abangnya lagi yang laki-laki, maka ini nggak berlaku, nggak jadi dapat bagian setengah dia. Tapi berapa dia dapat? Maka ini berlaku kaedah 2/1. Berarti nanti dari harta peninggalan almarhum dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Ingat, setiap anak laki-laki mengambil 2 porsi. Oh, anak agam yang pun ambil 2 bagian. Anak laki-laki yang kedua ambil 2 bagian. Anak perempuan dia dapat satu bagian. Itu rumusnya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau ada 3 laki-laki, 4 perempuan, berarti dibagi berapa? Dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena setiap laki-laki ada 3 laki-laki tadi. Jadi seakan-akan mereka ada 6 kepala karena dikali 2. Berarti 1 laki-laki pertama, laki-laki kedua, laki-laki ketiga. Sudah 6 bagian. Ditambah dengan 4 anak perempuan. 1. Berarti dari total harta peninggalan itu dibagi 10. Ambil masing-masing untuk laki-laki 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Sisanya 1 bagian diberikan kepada anak perempuan. Jangan langsung kita bagi, oh cok ke anak agam 2/3. Jadi ambil untuk laki-laki 2/3, anak perempuan dapat sisa 1/3. Ya, ini juga 2/1. Tanpa melihat jumlah. Kadang-kadang kalau kita bagi seperti itu, lebih banyak perempuan dapat misalkan. Kalau misalkan ada 3 laki 1 perempuan, 3 laki-laki ini ngambil 2/3. Bagi nanti mereka bagi 3. Anak perempuan dia dapat 1/3. Berarti dalam kondisi seperti ini nggak berlaku 2/1, ini sudah banyak perempuan. Tapi makanya tadi dilihat dari jumlah per kepalanya. Ya. Jadi jumlah per kepala ini berlaku sekali lagi kalau ada laki-laki dan perempuan, berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil untsayain. Tapi kalau almarhum hanya meninggalkan anak perempuan tunggal, ya, semata wayang, ya, tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan tunggal ini dapat bagian 50% ataupun setengah, sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Namun kalau almarhum meninggalkan anak perempuan lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki, contohnya seorang meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak perempuan saja, maka 3 orang anak perempuan ini dan tidak ada anak laki-laki, dia dapat bagian 2/3, sesuai juga dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tadi. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, ini detail sekali Allah jelaskan bagian-bagiannya. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mendetilkan tentang pembagian harta warisan ini rentan terjadi masalah. Ya. Rentan terjadi sengketa. Ya. Sudah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an saja masih banyak sengketa. Ya. Apalagi kalau ini tidak Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, karena masalah harta ini masalah sensitif. Apalagi kadang-kadang ada pemberian orang tua, ini sudah beda lagi nanti. Pemberian masa hidup yang mungkin di sana tidak ada prinsip adil. Oh nasi tu anak gejuk rumah dia orang si, yang lain hanya gejuk. 1 anak dikasih rumah, yang lain enggak dikasih. Maka ini ya ada perlu kita bahas nanti terkait tentang permasalahan hibah, pemberian orang tua semasa hidup. Kapan dianggap itu hibah itu sah? Kapan dianggap hibah itu tidak sah, dan kapan nanti orang tua boleh menarik hibah, ya.
dari orang tua khusus kepada anaknya, dan ini sekali lagi tidak berlaku untuk yang lain. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang bagian hak untuk anak perempuan, dia porsinya ada dua. Yang pertama, dia dapat bagian 2/3 kalau dia lebih dari satu orang, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Dan syarat yang ataupun bagian yang kedua, dia mendapatkan bagian setengah dengan catatan kalau almarhum ini hanya meninggalkan satu orang anak perempuan tunggal dan juga tidak ada anak laki-laki. Nah, sisanya diberikan ke siapa, Ustaz? Sisanya diberikan kepada ahli waris yang hidup. Contoh misalkan apa? Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri. Berarti yang meninggal siapa? Suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Almarhum ini ada anak perempuan dua orang, dan almarhum ini punya 2 saudara laki-laki kandung, sebagaimana kasus Sa'ad bin Rabi' tadi. Jadi kasus Sa'ad bin Rabi' tadi, meninggal Sa'ad bin Rabi', meninggalkan ahli warisnya ada istri, ada 2 anak perempuan, dan ada 2 saudara laki-laki kandung. Maka pertanyaannya apa? Apakah di sana ada hak untuk 2 saudara laki-laki kandung ataupun wali daripada almarhum? Maka dalam hal ini ada hak setelah diberikan kepada ahli waris yang berhak. Kasih dulu bagian untuk istri sebesar 1/8, karena bagian istri itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Kalau almarhum ini punya keturunan, maka istri dapat bagian 1/8. Kalau almarhum suami tidak ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/4, ya, ataupun 25%. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dan juga terlebih dahulu kita harus inventarisir harta peninggalan almarhum. Apakah almarhum ini ada harta bersama atau tidak? Apa itu harta bersama? Kalau dalam istilah bahasa Acehnya, harta seharkat, ya. Ataupun dalam bahasa Jawanya ada harta gonogini, ataupun dalam bahasa Melayunya ada harta sepencarian, ya. Jadi harta ini yang didapatkan setelah perkawinan, ya. Kapan harta itu dihitung? Sejak awal pernikahan. Berapa lama mereka menikah? 30 tahun mereka menikah. Kira-kira aset apa saja yang didapat setelah perkawinan itu? Nah, maka ini dihitung sebagai harta bersama. Nah, boleh jadi ketika perkawinan ini juga ada harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Yang didapatkan sebelum perkawinan ataupun warisan dari orang tua masing-masing, baik orang tua suami ataupun orang tua istri. Mereka dapat harta warisan dari orang tua masing-masing. Maka warisan dari orang tua masing-masing ini disebut dengan harta bawaan daripada almarhum. Berarti apa? Kalau ada harta bersama, nyangklah di awal, dipisah di awal, diberikan hak kepada istri sebesar setengah, lalu nanti sisanya diberikan hak untuk suami. Ini kalau ada harta bersama. Kemudian nanti daripada harta bawaan almarhum, kita tinggal jumlahkan nanti. Setengah daripada harta bersama ditambah dengan harta bawaan almarhum, itu disebut dengan tirkah. Sebagaimana pembahasan kita pada minggu yang lalu, apa itu tirkah? Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dengan catatan harta itu adalah milik sempurna daripada almarhum. Nah, setelah harta itu kita inventarisir, nanti kita selesaikan kewajiban-kewajiban. Ada hutang piutang, selesaikan. Ada wasiat almarhum yang harus dijalankan, jalankan wasiat. Sisanya baru harta itu dibagi untuk ahli waris. Nanti istri dapat lagi bagian secara hak faraid sebesar 1/8. Kalau ada anak, dalam kasus tadi katakanlah almarhum ada anak perempuan, jadi istri dapat bagian 1/8. Untuk 2 anak perempuan dapat bagian 2/3 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11 tadi. Dan untuk wali tadi, untuk 2 saudara laki-laki kandung, mereka dapat bagian secara asabah ataupun sisa. Nah, ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Lalu tadi ada pertanyaan terakhir yang kita sampaikan, bahwasanya apakah bisa anak perempuan ini menghabiskan semua harta? Maka ini bisa jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dengan catatan apa? Kalau almarhum ini tidak ada saudara laki-laki kandung ataupun tidak ada ahlul asabah, nggak ada saudara kandung yang laki-laki, nggak ada
ataupun saudari perempuan kandung, nggak ada paman, nggak ada ponaan, ya, nggak ada sepupu dan seterusnya, maka kalau tidak ada ahli waris yang lain, maka anak perempuan ini dia bisa mengambil sisa secara rat. Jadi ada istilah nanti dalam pembahasan fikih warisan ada namanya rat aul dan rat. Jadi kalau aul itu kekurangan harta, sedangkan ahli warisnya berhak semua. Jadi kebalikan daripada aul ada namanya rat, ada sisa. Ya. Tapi ketika dilihat ahli waris asabah tidak ada sama sekali, maka sisanya ini dikembalikan lagi kepada ahli waris yang ada hubungan nasab. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kasus tadi misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan istri dan 2 orang anak perempuan, lalu ketika dilihat wali tidak ada satupun, tidak ada ahlul asabah, saudara kandung nggak ada, saudari perempuan kandung nggak ada, anak laki-laki dari saudara kandung, anak kumun, anak, kemudian nanti paman tidak ada, sepupu juga tidak ada. Jadi ketika dilihat nggak ada ahli waris yang lain, kecuali hanya 2 saja tadi, ada istri dan ada 2 anak perempuan. Ya. Maka dari sisa harta tadi kita tahu bahwasanya bagian isi 1/8, kemudian bagian 2 anak perempuan 2/3. Sisanya itu diberikan semua kepada anak perempuan yang ada hubungan nasab. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sehingga anak perempuan ini bisa menghabiskan harta dengan catatan apa? Ketika tidak ada ahlul asabah. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT perlu kita ketahui bersama, karena bagian masalah warisan ini kita menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Maka tidak boleh kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan kita pada malam berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Terima kasih Gibraltar. الضالين. Gibraltar. Terima kasih.